Halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channel Revolusi Skill. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan uji normalitas di SPSS. Nah, uji normalitas ini adalah salah satu bagian dari uji prasyarat atau uji asumsi klasik. Nah, ini artinya sebelum kita melakukan analisis statistik lebih lanjut ya, untuk uji hipotesis, dalam hal ini yang saya maksud adalah regresi, karena ini sebenarnya, uji prasyarat untuk regresi, teman-teman. Nah, maka data penelitian kita ini harus diuji dulu kenormalan distribusinya. Kalau kita lihat nih dari dasar katanya ya, normal, nah mungkin teman-teman udah punya gambaran ya, tujuan dari uji ini tuh apa, gitu. Jadi, normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu data yang kita gunakan, di dalam penelitian itu berdistribusi normal atau tidak. Tentunya kita sudah paham ya bahwa data yang baik itu adalah data yang berdistribusi normal. Sehingga nanti ketika data tidak berdistribusi normal, maka data tersebut tidak bisa dilanjutkan untuk pengujian berikutnya, teman-teman. Kali ini kita akan mencoba untuk menguji data menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas ini ya, ini saya sudah note di Word. Nah, ini bisa kita lihat ya bahwa jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Sebaliknya, kalau misalnya nilai signya lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian ini tidak berdistribusi normal. Supaya teman-teman makin paham, kita coba langsung ke praktiknya saja ya. Nah, ini sebagai contoh saja, di sini saya sudah punya data motivasi belajar dan prestasi. Nanti kita akan menguji kedua data ini apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, kalau datanya sudah siap, sekarang kita bisa lanjutkan membuka aplikasi SPSS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 21. Nah, seperti biasa, tampilan SPSS akan ada dua jendela seperti ini ya, ada data view dan ada variable view. Kita isi variable view-nya terlebih dahulu, jadi kita akan membuat nama-nama variabelnya. Kita balik lagi ke Excel. Nah, di sini kan variabelnya ada dua ya, ada motivasi belajar dan prestasi belajar. Jadi pengaruh motivasi terhadap prestasi, gitu ya. Kita buat motivasi, kemudian prestasi. Nah, untuk di bagian sorry ya teman-teman, ini untuk di bagian type-nya kita biarkan saja, kemudian width-nya biarkan, desimalnya juga boleh dibiarkan, tapi boleh juga di nolkan saja agar tidak mengganggu ya nanti desimalnya. Kemudian di bagian label ini tulis keterangan detailnya, misalnya ini motivasi, ya motivasi belajar. Lalu untuk prestasinya, kita tulis prestasi belajar. Nah, kalau sudah, untuk di bagian values-nya dibiarkan saja, kemudian missing dibiarkan, kolom juga, line-nya juga. Kemudian di sini kita ubah untuk pengukurannya jadi scale ya. Oke. Kalau sudah, sekarang kita klik klik data view. Dan kita akan memasukkan nilai-nilainya di data view ya. Kita copy untuk nilai motivasi dan prestasinya di Excel. Kemudian kita paste di SPSS. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita bisa melakukan pengujian ya. Tetapi di sini untuk regresi ya, itu kita memerlukan normalitas pada nilai residunya ya, bukan pada masing-masing variabel. Jadi kita harus mencari nilai residualnya dulu dari variabel-variabel ini.
Caranya adalah klik analyze, setelah itu pilih regression. Nah, lalu di regression, teman-teman pilih linear. Nah, di bagian ini kita masukkan ya motivasi belajar ke independen atau variabel bebas. Kemudian untuk prestasi belajar kita masukkan ke dependent atau variabel terikat. Karena kan tadi judulnya itu kan dari judul kita bisa tahu ya mana variabel bebas dan mana variabel terikatnya untuk regresi ya teman-teman. Selanjutnya kita pilih save, kemudian di bagian residual karena kita akan mencari nilai residualnya ya, kita checklist unstandardized pada residual ini. Setelah itu, teman-teman langsung klik continue. Lalu klik OK. Nah, untuk output yang keluar, kita bisa abaikan saja ya. Nah, maka ini sudah muncul nilai residual untuk kedua variabel ini ya. Jadi, nilai residual ini yang akan kita uji normalitasnya. Langkah-langkahnya adalah pertama kita klik analyze, kemudian pilih non-parametric test, lalu arahkan kursor ke legacy dialog ini ya. Kemudian pilih one sample Kolmogorov-Smirnov atau one sample KS. Nih, kita klik itu, kemudian kita masukkan untuk di tes variable listnya ini yang nilai tadi itu ya, yang unstandardized ya, residualnya, nilai residualnya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita klik, lalu kita masukkan ke tes variable listnya. Setelah itu, kita pastikan mencentang normal ini ya, karena kita kan akan menguji normalitasnya. Lalu langkah terakhir, teman-teman pilih OK. Nah, maka akan muncul output dari one sample Kolmogorov-Smirnov atau tes normalitasnya ya. Nah, seperti ini bentuk outputnya. Nah, bagaimana sih cara menginterpretasikan tabel ini? Jadi kita cukup fokus pada nilai sig to tilet-nya saja ya. Ada di paling bawah ini teman-teman. Ini saya tunjukkan ya. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa nilai signifikansinya itu adalah 0,967. Nah, maka bisa kita cek kembali ke pengambilan keputusan yang sudah kita jadikan indikator sebelumnya ya. Oke, sekarang kita bisa baca kembali dasar pengambilan keputusannya. Nah, di sini dinyatakan bahwa jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Sekarang tinggal kita bandingkan saja nilai sig yang tadi ya, yang sudah kita dapatkan dari output SPSS-nya dengan 0,05. Nah, bisa kita lihat bahwa nilai signifikansi 0,967 ini nilainya lebih besar daripada 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa data berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan ke pengujian berikutnya. Oke teman-teman, sekian dulu tutorial kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Terus ikuti channel Revolusi Skill untuk update video terbaru. Thanks for watching guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.